Smart Planner, kita kembali lagi ke podcast Bapeda, kolaborasi tanpa batas. Jadi kita membahas tentang bagaimana kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tadi menarik apa yang sudah digagas oleh Pak Pras, mengingatkan kembali pada potensi di hulu. Jadi Jawa Timur itu sebenarnya punya potensi yang besar banget di sisi desa. Sehingga itu sebenarnya yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai mimpi gerbang baru Nusantara. Saya ingin ke Pak Huda dan Pak Tamim ya untuk merespon. Saya persilakan Pak Huda. Berkaitan dengan potensi desa, hari ini kita tahu bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu ada program yang namanya makan bergizi gratis di situ. Ini sebenarnya program yang betul-betul sangat dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa. Yang pertama itu penambahan angka pengangguran. Di setiap desa itu pengurangan angka pengangguran. Di setiap desa itu kalau tidak salah ada 1 sampai 2 dapur di situ. Melihat dari beberapa siswa mulai di tingkat TK, SD, SMP sampai SMA, di situ bisa mempekerjakan sekitar kurang lebih 100 pekerja baru di situ. Dan itu saya kira tinggal bagaimana kita meningkatkan program itu yang memang betul-betul sangat dirasakan oleh desa seperti itu dibandingkan dengan program-program yang memang yang terdahulu. Kalau saya kira program hari ini yang diprogramkan oleh pemerintah pusat yaitu makan bergizi gratis itu memang sangat menusuk terhadap bagaimana potensi desa itu sangat dirasakan. Artinya bagaimana nanti semisal tadi yang disampaikan mungkin ada pengusaha telur, ada pengusaha beras, memang fokus di desa itu sendiri sehingga muncul potensi desa yang sangat dirasakan oleh desa itu sendiri, sehingga saya yakin 3 sampai 5 tahun ke depan potensi desa, angka pengangguran yang ada di desa itu saya kira nanti terlihat dengan program-program yang dicetuskan oleh pemerintah pusat, yaitu program makan bergizi gratis itu sendiri. Pak Huda boleh cerita ya di dapil Anda sendiri bagaimana program ini berjalan ya Pak? Kalau di dapil saya hari ini memang karena saya mengatakan ini sangat dirasakan karena banyak sekali yang awalnya itu bekerja di luar negeri, bekerja jadi TKI, hari ini mereka dengan gaji yang sekitar 2.500.000 sampai 4 juta seperti itu per bulannya, mereka milih kerja di desa sendiri seperti itu ketimbang bekerja di luar negeri gajinya 9 juta atau 10 juta, mereka lebih nyaman. Oh, jadi ekonomi ini tumbuh ya Pak ya memang dan berjalan dengan adanya makan bergizi gratis. Betul, iya. Ini memang sangat dirasakan walaupun mungkin banyak sih pro kontra berkaitan dengan program ini. Cuman ketika mungkin kita rasakan 3 sampai 5 tahun ke depan, saya kira masing-masing desa itu sangat menikmati kesejahteraan melalui program makan bergizi gratis ini. Memang apa yang direncanakan oleh Pak Prabowo itu saya kira berkaitan dengan anggaran itu sangat luar biasa karena memang itu langsung menyentuh terhadap masyarakat bawah seperti itu, masyarakat desa. Itu saya dapat cerita dari Kediri, pernah dengar Pak, Kediri, Bojonegoro dan Blitar. Tapi untuk Madura baru dapat dari Pak Huda, ini keren ya Pak. Kabupaten mana itu Pak? Pamekasan kah? Atau semuanya berjalan. Sampang, Pamekasan, Sumeneb seperti itu. Kediri juga begitu Pak Arif ya? Oh iya. Oh iya. Jadi memang menumbuhkan ekonomi lokal ya Pak. Pedesaan jadi lebih bergairah atau gimana Pak? Iya, ini menarik ya yang disampaikan Mas Huda tadi. Bahwa ketika Pak Pras tadi menyampaikan berawal dari desa, hulunya dari desa, betul. Secara makro bahwa program MPK ini diantaranya pasti menciptakan lapangan pekerjaan. Satu dapur ada 47 plus 3. Dan itu tidak hanya 50 orang ini yang akan kemudian bertumbuh. Ada supplier yang bertumbuh. Ada petani yang kemudian tergaransi hasil panennya itu laku dengan harga yang standar. Bicara MBK memang luas, Mbak. Tidak hanya kemudian goalnya mengurangi stunting, kemudian goalnya itu kemudian meningkatkan kecerdasan anak-anak kita dengan asupan makanan yang berimbang gitu kan. Tapi ada sebuah konsep ekonomi secara makro yang sudah digagas sama Pak Prabowo. Bahwa memastikan para petani dengan hasil pertaniannya ini bisa keangkut. Kemudian tadi disampaikan Pak Pras,
koperasi, merah putih, BUMDes. Iya. Kedepannya nanti akan ke arah sana. Bahwa dalam satu kecamatan bisa lebih dari 5, 6, 7 tergantung populasi, benar gitu kan. Berapa sih anak didik mulai dari TK, mulai dari SD, SMP, SMA, bumil, ibu menyusui, balita yang akan tercukupi gizinya. Nah, mana yang akan menjadi prioritas supplier ini? Ya tentunya ada berada di sekitar itu. Iya. Nah, sehingga ada sebuah garansi kepastian. Petani tidak lagi nanti mengeluhkan harga sayur turun, beras kemudian turun dan seterusnya. Tapi ini perlu proses, Mbak Restu, perlu proses. Bahwa nanti efek elektoral dari program EBG ini betul-betul akan dirasakan manfaatnya. Mungkin kita tidak bisa bicara 1 bulan, 2 bulan, bahkan bicara 1 tahun. Kita bicara Jepang aja. Bagaimana program makanan bergizi gratisnya ala Jepang, Gus? Ini menjadi luar biasa. Ngapunten, dulu kalau kita ingat cerita bapak, ibu, kakek, nenek bahwa tentara Jepang dulu gitu kan, ini kan terkenal dengan nopo, Gus? Tentara kancil karena kecil ya. Ya, ukuran tubuhnya tinggi badannya itu di bawah 160. Iya. Tapi dengan program yang sudah sekian tahun berjalan, ada sebuah asupan gizi dari pemerintah. Ini rata-rata pemain bal-balan Jepang itu jos gitu kan, setara Eropa itu kan. Karena ada perbaikan gizi ya. Betul. Dan kita bicara ekonomi juga pasti akan bertumbuh ketika bicara MBG. Sepertinya linear dengan apa yang disampaikan Pak Pras tadi. Pak Pras tadi, ya. Oke. Gus Samin, monggo. Ini Blitar ya, Blitar. Bagaimana Blitar ya? Blitar itu kudo cilik sing kawentar. Oh, aduh. Mbak Restu, jadi Mas Pras mohon maaf, saya nanti kepengen dapat uraian ya. Satu, komitmennya ketemu ini. Ketika bicara yang namanya Jawa Timur adalah gerbang baru Nusantara, ini komitmennya ketemu. Iya. Artinya Ibu Khofifah, Gubernur dan DPRD telah bikin yang namanya peraturan daerah. Terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dan secara otomatis akan kemudian di breakdown dalam tiap tahunnya dalam RKPD, rencana kerja. Nah, dari situlah kemudian komitmen perlu konsepsi. Konsepsinya tentu ya hulu sampai hilir, tidak hanya hilirisasi. Jadi kalau tadi Mas Pras sampaikan dengan Mas Arief, potensi gerakan ekonomi di desa ini dahsyat kalau mau dijalankan. Mas Pras saya yakin punya rumusnya itu. Hanya pertanyaannya adalah mau atau tidak. Bagaimana sumber daya manusianya? Mas Arief sampaikan lahirnya satu MBG di desa. Ini kalau kemudian disertai dengan sumber daya dan integrasi yang luar biasa, wah, itu akan jadi kemandirian ekonomi yang amat sangat dahsyat. Karena kebutuhan logistiknya ada semua di desa. Mulai buahnya, telurnya, sayurnya, semua dari desa. Akan memotong transportasi yang luar biasa besar ini. Dan ini adalah sisa hasil usaha tentunya ya, kalau kemudian core business. Konsepsinya sangat multi yang banyak sekali. Nah, lalu bagaimana kemudian menjaga kontinuitasnya? Ini kan rakyat ini kadang-kadang kemudian bertanya, Mas Yuda, ini kan program ini semua kepres ini. Merah putih, koperasi, kepres, Jakarta langsung desa. Provinsi, kabupaten, ya bukan kelewatan, tapi ya namanya kepres. Terus kemudian sampai makan bergizi gratis, ini kepres semuanya. Langsung. Banyak hal yang kemudian langsung dinakodai oleh Jakarta. Pupuk. Sehingga tentu kontinuitasnya ini harus betul-betul dijaga ini. Jangan sampai kemudian menjadi musiman, apalagi musiman sang penguasa. Ini kan tidak etis nanti. Nah, dari kontinuitas ini kemudian kita harus menjamin bagaimana ada konsistensi. Konsesi ini kalau kemudian tidak melibatkan rakyat, tidak menyertakan partisipasi dalam bentuk pemberdayaan, ini juga saya juga bertanya ini kaitan dengan konsistensi ini. Tapi kalau kemudian polanya adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, saya yakin pasti jalan. Akan terjaga yang namanya konsistensi ini. Dan seluruh pilihan yang menjadi kebijakan pemerintah pasti ada konsekuensinya. Lah, menutup konsekuensi inilah kemudian yang memang bahasanya gubernur-gubernur terdahulu yang saya pernah dengarkan itu, nek urusan karo wong melarat ora usah hitung-hitungan. Nah, karena yang mesti akan jadi korban dalam bentuk pilihan konsekuensi ini adalah
ya orang kecil nanti. Jadi ayo kemudian kita menghitung kekuatan fiskal kita. Nek wis karo wong cilik aja hitung-hitungan ini. Gubernur sana, yang baik-baik itu lihat kok pasti ada kata-kata itu. Nek wis hitung-hitungan karo wong cilik aja hitung-hitungan. Dosa, Pak. Iya, itu wisdom ya Pak ya. Ini kira-kira kan yang kebetulan saya mikir 5K tadi itu, mulai komitmen, konsepsi, terus kemudian continue. Terus menerus sampai kemudian konsistensi. Jangan kemudian ganti pemimpin, kemudian ganti haluan. Dan tentu ketika pemimpin mengambil satu kebijakan, maka pasti ada konsekuensinya. Korbannya lagi-lagi adalah rakyat kecil. Yang Mas Arif sampaikan, ojo enek sing ketinggalan. Ini. Nah, berangkat dari situlah kemudian, ini hanya cerita Mas Pras. Saya punya teman yang mengumpulkan petani kakao. Ya Gapoktan lah kira-kira begitu, tapi kemudian dia produktif. Jadi kalau Mas Pras tahu ada yang namanya Kampung Coklat di Blitar. Oh iya Pak. Nah, itu adalah kumpulan para pengusaha Kakao. Iya. Ini bicara Gerbang Baru Nusantara lah ya. Iya Pak. Saya nanya, kau tiap hari berapa kumpulkan kakao ini? Luar biasa Pak Tamim. Kami hampir 100 sampai 120 ton per minggu. Kering ya, sorry ya kering. Berarti kan ini luar biasa. Loh berarti kakao ini sudah nyampe mana? Wah nyampe mana-mana. Nyampe Eropa, kemudian nyampe, pokoknya dia nyebutnya luar biasa. Wah berarti kamu eksportir ya? Yalah Pak Tamim kayak nggak tahu aja. Yang bisa masuk sono itu hanya beberapa orang, kita itu hanya mengantar barang. Nah, ini tidak mungkin kalau tidak kemudian relasi pemimpin yang kemudian mengurainya, Mas. Jadi seorang yang sudah berkemampuan dengan komoditas yang cukup besar, yang harusnya mereka berkesempatan untuk menjadi eksportir ke seluruh lini dunia, dan pintu gerbangnya juga ada, tol lautnya juga ada, itu pun masih nitip. Dalam tanda kutip. Nah, saya hanya khawatir kalau kemudian tidak ada manajemen digital yang pemerintah hadir. Koperasi-koperasi merah putih kita, potensi-potensi dari 38 kabupaten kota, Blitar katakan telur 580 ton per hari. Iya Pak, Blitar sebagai penghasil itu belum yang namanya lagi nanti dagingnya ini. Nah, kalau kemudian negara tidak hadir, dan tidak mengurai kaitan dengan digitalisasi manajemen segala macam, ya tentu terjadinya integrasi dan koneksitas ini tidak mudah. Nah, bagaimana kemudian negara hadir ini ya tentu yang tahu pondasinya adalah Mas Pras. Tepat sekali ya Pak ya. Masa terus mari ngono ngomong gak ono anggarane ya aja ta. Negara kita ini negara yang cukup. Pak, tapi saya terima kasih ya, diskusi ini jadi menarik ya, kita bicara soal SDGs, kemudian kita bicara masalah Gerbang Baru Nusantara, tapi Bapak-bapak sudah menggenapkan ini dengan mimpi besar makan bergizi gratis. Jadi semuanya kan memang untuk meng-up lagi bagaimana pembangunan ekonomi yang mudah-mudahan merata tidak ada yang ketinggalan. Nah, kemudian malah Gus Tamim sudah mengingatkan tentang bagaimana integrasi semuanya dari sisi logistik seperti itu ya. Jangan sampai melupakan karena potensi Jawa Timur sangat tinggi. Kalau saya ke Pak Pras sendiri ya Pak, logistik dan perdagangan kita itu kan nadi konektivitas Nusantara. Konektivitas Nusantara. Baik. Bener tak itu? Ya betul. Kok jadi nadi konektivitas itu saja. Iya. Apalagi sebagai pusat gravitasi ekonomi ya gitu ya. Ini kan mantep banget gitu ya. Ini berdasarkan riset dari Bapak mungkin ya. Bapak kalau melihat peta dari Jawa Timur sendiri, apa resiko terbesar dan apa tantangan terbesar dalam pengelolaannya, terutama logistik dan perdagangan Jawa Timur? Monggo Pak Pras. Sebelum ke situ ya, berarti saya kan harus mengonek dengan pembicaraan sebetulnya. Pertama saya ingin mengatakan bahwa kalau kita itu bisnis, karena saya itu juga pebisnis. Waktu saya ketua Bapeda itu saya sudah bisnis, Pak. Ini saya pernah dapat cerita ini kayaknya mungkin 15 tahun yang lalu, Pak. Tapi sangat menarik. Monggo Pak, bisa diceritakan ini. Keren ini soalnya. Itu terlalu pribadi. Tapi bisnis saya itu sudah 20 tahun lebih, Pak. Saya belajar. Jadi tadi soal MBG ya. MBG itu merupakan blessing gitu ya. Berkah gitu ya. Karena ketika pemerintah dengan kepresnya itu memaksakan suatu MBG, itu yang kita sebut di ekonomi itu namanya captive market.
Jadi marketnya itu sudah ada pasti. Iya. Kalau orang pengusaha seperti saya mulai dari awal kan sih kira-kira Sing tuku sopo sing gitu ya. tuku sopo marketnya kapan gitu kan Iya. masih Segmennya mana gitu kan. Nah, sudah ada kemudian tadi dikatakan ini sudah menggerakkan potensi lokal. Iya. Kan begitu. Iya benar-benar. Ini kan sudah latihan pertama. Iya. Nah, latihan pertama ini menjadi bagian yang menurut saya akan menjadi yang bisa direplikasi dan diperluas, diekstensifikasi. Bayangkan, Pak, Situ Bondo dengan pasir putih. Iya. Probolinggo ada perusahaan ikan, pabrik pelabuhan ikan. Pelabuhan. Bondowoso banyak potensi bambu, kambing, Nggih. waduh, dan sebagainya. Kalau ini pemerintah dalam hal ini pusat maupun provinsi dan kabupaten setuju, ini menjadi bagian daripada pengembangan konsep terpadu. Karena kalau per desa dibangun per desa itu kan skala ekonominya kurang, Pak. Iya. Tapi kalau sudah gitu, satu kawasan ini akan saling berkait. BUMDes Koperasi Merah Putihnya ini akan bisa ngambil kesempatan di peluang itu. Jadi misalnya bambunya itu bukan hanya soal bambu dibuat gedek, tapi bambu dibuat apa gitu. Saya ingat sekali alang-alang rumput gajah itu diekspor ke Prancis. Untuk apa? Untuk bungkusnya wine, Pak. Bukan wine, apa yang mahal itu? Champagne. Oke. Champagne. Champagne. Ya. Cuma diproses sedikit dengan asam sulfat jadi putih itu mahal banget, Pak. Nah, jadi artinya kemudian kita berpikir soal produktivitas nanti ke logistik juga nanti ya. Boleh, Pak. Itu dari desa itu banyak. Saya ingin menyampaikan, Pak, dulu waktu saya jadi ketua Bapeda, saya pernah ngetes dengan P3GI. Apa itu? Pusat risetnya tebu itu. Karena banyak nganggur, Iya. saya kasih tugas. Ini untuk pakan ternak diperlukan protein cair. Saya ke Gerati itu yang ada CV kimia apa namanya? Samsung gitu ya. Samsung, Gen Samsung. Nggih. Saya tanya, dari mana liquid protein liquid? Impor, Pak. 100% impor. Saya ke P3GI, coba ke Sendang Biru. Di sana ada limbah ikan banyak. Iya. Kepala-kepala ikan. Bisa nggak diekstrak menjadi protein cair? Coba, Pak. Jadi, di tingkat laboratorium pakai laboratorium P3GI, saya bawa ke Gel Samsung. Ini bagus sekali. Bagus sekali. Untuk makan ternak itu, Pak. Iya. Oke. Tapi saya nggak berani ngambil. Karena saya sudah kontrak dengan supplier luar negeri, Iya. Pak, Mbak. Iya. Nah, sekarang bayangin, Pak, kalau ini diberi fasilitasi pemerintah, untuk pakan ternak yang di pedesaan ini akan mengurangi sekali. Iya. Iya. Nggih. Mengurangi sekali. Fermentasi itu Nah, ya. jadi artinya kemudian percepatan pembangunan produktif kawasan perdesaan itu banyak caranya. Ketika dia produktif, produksinya sudah, Tinggi, ya, Pak. dia mempunyai potensi itu yang bisa diekspor sekarang, produknya sendiri dan jasa keterampilannya. Ini kalau orangnya udah pinter, desanya berhasil, Pak. Dipinjem sama luar Jawa sana, bantuin di sini. Itu namanya ekspor jasa kan. Iya. Nah, produk barang jasa ini yang masuk di dalam sistem logistik. Nah, ini harus berjenjang. Iya. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan tadi apa namanya, ada orang yang bisa apa yang apa? Gimana, Saudara? Coklat ya. Bayangin, Pak, sekarang kawasan perdesaan, dewan dengan gubernur dengan bupati mencari calon mitra swasta off-taker. Nggih. Ini, Pak. Jadi saya membayangkan ini, Pak, saya membayangkan ketika soal pokir-pokir ini sudah banyak masalah. Dewan harus punya platform, government platform. Iya. Kopdes kamu bisa apa, bayar apa? Bumdes kamu bisa bayar apa? Dana desa, alokasi dana desa bisa apa? Sehingga iso ditunjang dari Iya. dan namanya dana katalis. Dana katalis percepatan pembangunan desa oleh provinsi. Bapak bisa bermain di posisi dapil di situ, monggo. Sebagai bagian pendobrak kan begitu. Apa maksud saya ya? Iya, paham, Pak. Nah, kalau itu ada berarti nanti produktivitas daerah itu tinggi. Ekspor bis potensial kita besar melalui Belt dan Nusantara.
pada waktu itu saya pernah bicara dengan mantan gubernur Pak Karwo. Iya. Waktu itu beliau ketua anggota Dewan Penasihat Presiden. Sedang ada soal pertanian di luar Jawa, Pak. Ngaten, Pak. Iya. Saya bilang, Pak, kenapa sih nggak pakai gapotan kita yang sudah hebat-hebat itu, tugaskan oleh negara ke Merauke, membimbing orang sana. Oh, iya. Bayangin, ini kan ekspor jasa. Nah, akhirnya kemudian pelabuhan Perak kita udah hebat, sudah ekspor. Tinggal menata yang harus di Tanjung Wangi, apa yang di Probolinggo dan sebagainya. Logistik bagus. Tapi memang kemudian yang kurang itu adalah logistik mesti mahal. Kita masih 30% harga. Ini yang dipersoalan kita. Iya. Dulu zaman saya nih Pak, ini hanya satu sharing aja. Kita bikin subsidi transport. Betul. Untuk produk-produk yang memang harus dapat privilege, Iya. ekspor privilege antar pulau, gampang kok, nggak masalah. Kita pakai subsidi transport itu terukur dan itu bukan kesalahan, nggak ilegal gitu. Ya, ya. Tapi itu hasilnya kan Supaya baik. harga lebih kompetitif ya Pak. Iya. Ya, Contoh Ya, itu Pak. Ya, ini kalau kita bandingkan ya Pak ya. kalau kita main model bisnis permafiaan gitu ya, itu namanya dumping. Dumping ya. Itu produk kita kalau kita bantu, kita murah, kita merebut pasar di sana sudah. Dimanapun gitu. Yang waktu itu sangat sukses Pak waktu itu. Oh, sukses sekali. Jawa Timur ya bisa menguasai pasar di mana dengan komoditi apa misal Pak. Termasuk begini Pak ya, dulu ini yang saya ingin ingatkan ya, barangkali ini yang kaitan pintu gerbang. Jawa Timur itu punya kerjasama dengan Tianjin Pak, provinsi Tianjin. Tianjin itu adalah salah satu kota atau provinsi di Cina. Yang lebih terbuka karena pernah dijajah 8 negara. Pada waktu itu kerjasama dengan kita 2004, saya revitalisasi tahun 2012. Kerjasama ekonomi gini. Saya nggak mau kalau impor dari Cina. Mati kita, saya bilang gitu. Nah terus gimana Pak? Nah, kita ngarang bersama pemerintah kota ini. Gini aja, namanya Exchange Center. Apa itu Pak? Jadi Jawa Timur punya kantor di Tianjin punya kantor gini. Ya. Intinya gini Pak, kalau you punya order, nggak punya barang, saya akan ngirim atas nama you. Kalau saya punya order untuk Timur Tengah, nggak punya barang, aku kirim. Jadi aku dapat. Pada waktu itu kasusnya adalah kasus kita di ban ekspor kayu mebel ke Australia. Di ban Pak. Kita kan banyak di Probolinggo Pak. Sudah Pak, mainkan. Yang masukin Cina nggak di ban, tapi barangnya dari kita. Ekspor kita tertinggi ketika Freeport-nya itu turun. Nah ini kan permainan. Jadi pintu gerbang ini juga harus mempunyai satu smart management gitu ya. Untuk itu. Kita punya kapasitas ya Pak ya. Punya. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada gap lah ya Pak ya dengan kapasitas nyatanya Jawa Timur karena dari pengalaman Bapak tadi. Iya, tapi masih ada gap. Tadi produksi hulunya itu masih lemah. Ini harus di PR-nya. Nah. Ya, saya mohon kalau mumpung ketemu Bapak Iya. Tolong Pak, ekonomi real, Pak. Iya, Pak. Sekarang ini, Pak, Indonesia ini saran saya saya kan masuk grupnya Bappenas, Pak. Yang jadi diskusi kita adalah pembangunan di Indonesia, anggaran, itu terlalu fiskal basis. Tidak sektorial. Ya semua dikasih kredit murah, emang otomatis kan gitu kan, tidak begitu. Jadi saya mohon ada usaha yang sungguh-sungguh bisa menggerakkan sektorial dari hulu pedesaan di kecamatan sampai kabupaten yang nyambung menjadi production chain, Pak. Dan itu bisa, Pak. Komparatif Blitar, coklat, kita hajar, Pak, menjadi coklat yang meraksasa, Pak. Gitu. Mendunia ini ya. Kan ada namanya komparatif. Di daerah sana, daerah lain apa? Di daerah Mataraman apa? Di Madura. Banyak, Pak, menurut saya. Terkoneksi. Tidak hanya garam. Tidak, jangan hanya garam, harus diversifikasi. Iya, ada. Dan tidak hanya ini Pak, apa namanya, ayam petelur saja ya Pak ya untuk daerah Blitar. Saya melihat tuh Pak, Madura susu luar biasa tempat kami. Madura itu luar biasa. Siap. Ada banyak hal. Semacam ini apa namanya?
cemara apa yang di Semun apa Cemara udang. Cemara udang itu kan memfilterasi menjadi tawar. Ya. Tawar, oke. Dia tidak pernah di culture tisu. Apa jenenge culture tisu itu? Yang pengembangbiakan tanaman dengan culture tisu. Daun terus bisa dirubah menjadi berapa. Itu kalau diekspor kan luar biasa. Ya, baik. Nah, itu kurang Terima kasih Pak semangat Pras. jadi saya. Top pokoknya. Ya, masih menyimak podcast Bapeda Kolaborasi Tanpa Batas. Dan di sini hadir kawan-kawan dari Komisi D. Ya. Dan ini juga menjadi pertanyaan dari saya dari tadi ini tentang bagaimana Komisi D juga mengawal. Ada banyak PR ya tentunya ya Pak ya. Tapi di sisi program-program misalnya hilirisasi dan untuk pengembangan UMKM. Ya, karena kan ini adalah kekuatan juga. Kira-kira seperti apa DPRD mengawal program hilirisasi industri dan penguatan UMKM agar benar-benar Bapak bisa memberikan nilai manfaat langsung terutama kepada masyarakat kecil, bukan hanya dari sektor-sektor yang gede ya. Saya mulai dari Pak Tamim ya. Jadi hal yang disebut dengan mikro, katakan lembaga keuangan mikro, terus kemudian UMKM, ini adalah monumental di perekonomian kita. Salah satu buktinya pada saat masa COVID, yang eksis adalah UMKM. Cuman kendalanya adalah ketika kemudian UMKM ini ada pada sektor yang harus menyampaikan atau mengirim hasil produknya kepada negara atau harus dalam bentuk ini yang kemudian terkendala. Tapi UMKM yang kemudian melayani yang tadi itu dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat ini selesai dan kuat. Mohon maaf, saya adalah bagian daripada Pondok Pesantren Sitogiri, di mana ada namanya BMT UGT Nusantara. Ini bukan iklan, bukan. Nah, pada saat COVID, dengan 1.800 karyawan kami, tidak satu pun kami pulangkan. Tidak satu pun kami pulangkan. Dan bahkan kami tetap melayani keanggotaan kami, atau kalau di bank adalah nasabah kami, sesuai dengan yang mereka butuhkan. Tidak ada kemudian di bank konvensional yang kemudian pada saat itu, pengambilan maksimal 1 juta, di kami tidak ada. Eksis. Ya tentu dengan pengurangan gaji, iya. Tapi bahwa tidak satu pun yang kemudian kami rumahkan. Teman saya yang tadi saya sampaikan tadi, Gapoktan yang kemudian berkolaborasi dengan warga, yang kemudian bikin yang namanya kampung coklat tadi itu, ini juga tidak satu pun karyawannya dirumahkan. Bukti mereka tangguh ya Pak ya, ini membuktikan. Karena mereka itu membangunnya adalah bahwa ini adalah milik kita. Kita bisa jadi ini ya karena kita. Baik. Nah, yang menarik lagi ada satu ibu yang kemudian di desa, lupa saya desanya, kalau nggak salah Jatinom itu. Jadi beliau itu membuat satu komunitas di lingkungan. Mas Pram, ini kira-kira adalah embrio yang bagus. Nah, dari situlah kemudian Makti ini, namanya Makti. Pernah dengar ya? Nah, ini kemudian dari ibu-ibu yang ada itu secara bergiliran, ayo bantu kami memasak. Jadi kalau ada 100 ibu, yang membantu Makti hanya 10 dalam sehari. Dan kemudian 3, makan pagi, makan siang, makan sore, dalam menu yang baru, seluruh komunitas 100 rumah itu kemudian terdistribusi dengan baik. Artinya jauh sebelum yang namanya BGN, pola ini sudah ada di salah satu percontohan yang luar biasa. Dan akhirnya ini jadi warung. Banyak orang yang kemudian karena serba 5.000 sekali makan, maka orang kemudian pada datang. Yang per hari ini, info dari Mati ini, sudah tidak perlu lagi kami meminta per 100.000 dalam waktu sekian hari, sudah kami diskon 50.000. Dari mana hasilnya? Dari warung tadi itu. Itu di daerah mana? Di Blitar juga. Saya hanya ingat namanya Makti aja lah. Artinya apa? Bahwa pola yang namanya hulu yang kemudian hilirisasi, ini tidak hanya sebatas yang kemudian ada bahan yang kemudian kita olah mentah, yang kemudian masyarakat menjadi bagian daripada proses untuk menuju hilirisasi, tapi ternyata di komunitas yang lain atas nama konektivitas, kebersamaan itu juga bisa digagas. Keren ya Pak ya. Lah, kalau kelompok-kelompok yang kecil kemudian terkoneksi dengan digital yang dipandu oleh pemerintah, yang distimulan oleh pemerintah,
Maka sekalipun UMKM ini adalah korporasi yang luar biasa. Oke. Yang kira kan bisa menembus gerbang baru kita nanti. Oke. Lah, nek UMKM terus kemudian tidak bisa berkorporasi kayak begitu, kapan Mas Pras? Kalau tidak jenengan hadir ini. Itu kalau gitu Bapeda yang Iya, 5 ribuan tiap hari kirim ke sini. Nah, kira-kira harusnya begitu. Marketnya sampai sini. Yang kecil-kecil diberi kesempatan untuk berserikat, Iya. yang kemudian bisa masuk pintu gerbang kita, Bisa menuju terus masa tumbuh depan ya. yang lebih cerah. Terus Kira-kira begitu. dikawal ya Pak Tamim ya, luar biasa ini ya. Lah koneksitasnya Potensi itu di Blitar yang ini. kemudian haruslah provinsi ini Mas Pras, kan ini kan Undang-Undang 23 kan hanya sebatas ini kan, Iya. fasilitasi dan koordinasi Iya. Kabupaten kota ya Pak. untuk kabupaten kota. Kota ya, siap ya. Terima kasih. Nah pertanyaan yang sama Ya. saya tujukan ke Pak Arief, monggo. Ya, hilirisasi sama UMKM. Leres gak, Pak? Betul. Kita di DPRD ini kan ada 3 fungsi atau peran. Tentunya kita berharap bisa mengoptimalkan fungsi dan peran kami. Di antaranya ketika bicara perda atau di DPR RI pasti bicara legislasi. Bagaimana kemudian kami mendorong bahwa perda dan turunannya ini benar-benar harus berpihak kepada masyarakat pelaku usaha mikro yang ada di bawah. Iya. Bagaimana bahwa aturan-aturan ini kemudian tidak memunculkan ruang atau gap. Ini milik orang tertentu, kelompok tertentu, perusahaan-perusahaan besar misalkan begitu. Tapi bagaimana regulasi ini kemudian yang kita terbitkan, yang kita olah bersama eksekutif ini benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Menjadi perda yang kemudian afirmatif lah. Iya. Bagaimana nanti bisa memberikan nilai manfaat secara langsung. Kemudian kita bicara peran yang kedua terkait dengan penganggaran. Di tahun 2025 ini kalau nggak salah teman-teman yang ada di Komisi E ya Gus ya, yang sudah kemarin kita juga mendengar itu ada PKM Jawara Putri kalau nggak salah begitu. Bagaimana bahwa penganggaran ini benar-benar memberikan manfaat secara langsung pada masyarakat yang ada di desa khususnya, dan itu kecil, pengusaha kecil, mikro gitu kan. Ini kita bisa memastikan, merekomendasikan mereka-mereka yang berhak mendapatkan support sistem dari pemerintah provinsi adalah mereka-mereka yang memiliki kebutuhan, tidak kemudian pengusaha yang sudah berjalan besar. Iya. Dari sisi pengawasan mungkin kita bisa memastikan, meminta data juga siapa sih penerimanya, berupa apa, kemana, kapan, dan seterusnya. Artinya bahwa kami menjalankan fungsi atau peran kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini tentunya berharap bisa optimal. Iya. Berharap bisa optimal, ini kami lakukan sebaik mungkin, dan seluruh penganggaran harapan kami juga pasti penganggaran yang afirmatif untuk pelatihan, inkubasi, digitalisasi, dan semuanya yang kaitannya dengan UKM. Siap. Begitu, Luar Mbak biasa ya, Restu. Pak. Saya ingin Bapak juga meng-underline tentang apa yang sempat disampaikan juga oleh Pak Arief tentang bagaimana kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini kan ya Provinsi Jawa Timur itu juga menjembatani kabupaten kota. Ya. Jadi diharapkan kabupaten kota atau pemerintah daerah dalam hal ini juga sangat support pada apa yang menjadi mimpi kita bersama yaitu Gerbang Baru Nusantara. Kira-kira seperti apa Pak konsepnya? Jadi kami di sini yang berada di Komisi D, pertama itu kan memastikan bagaimana untuk mewujudkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur itu bagaimana infrastruktur dulu. Karena ini menjadi tolak ukur bagaimana nanti konektivitas antar wilayah untuk bagaimana mewujudkan Gerbang Baru Nusantara. Infrastruktur itu tidak hanya berupa jalan, tidak hanya berupa bangunan dan lain sebagainya kan, tapi bagaimana infrastruktur internet, infrastruktur listrik seperti itu. Kita memastikan itu berjalan dengan baik di semua pelosok desa. Ini menjadi dasar bagaimana menjalankan usaha seperti UMKM, bagaimana nantinya masyarakat bisa beraktivitas, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang mungkin menjadi usaha mereka sehari-hari seperti itu. Karena ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik itu
pemerintah provinsi yang kebetulan kami berada di DPRD provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat seperti itu. Karena ketika itu sudah dipastikan infrastruktur, baik infrastruktur berupa jalan, bangunan, terus infrastruktur listrik dan internet itu sudah berjalan dengan baik, maka saya kira bukan hanya mimpi lagi akan tapi Jawa Timur ini sudah siap menjadi gerbang baru Nusantara seperti itu. Baik. Ya. Bapak-bapak dari Komisi D terima kasih luar biasa ini ya. Banyak hal yang kita tangkap dari apa yang menjadi perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan benar-benar menginspirasi dan matur nuwun Pak Wakil Ketua Komisi D, Pak Husnul Arif dari Nasdem, insya Allah bisa berjumpa kembali Pak ya di sesi perbincangan bersama kawan-kawan dari Bapeda ini. Matur nuwun juga Pak Nurul Huda dari P3, terima kasih banyak. Kemudian juga Gus Tamim matur nuwun dari PKB. Ya, ini sudah beberapa kali mention teman-teman dari petani kakao ya, mudah-mudahan semakin bersemangat ya. Dan ya tak lupa kita appreciate juga untuk kehadiran Pak Pras yang memberikan energi yang luar biasa untuk Jawa Timurnya Pak. Menginspirasi juga. Semoga kita semuanya bersemangat untuk gerbang baru Nusantara. Demikian Smart Planner, Anda sudah menyaksikan dan menyimak apa yang sudah menjadi buah pemikiran dari kawan-kawan Komisi D dan juga bersama Pak Hadi Pras, mantan dari Kepala Bapeda Jawa Timur, yang mengiringi terus ya mimpi-mimpi Jawa Timur untuk terus bertumbuh sebagai provinsi yang menjadi urat nadi dan jantung nasional. Katanya kan Jawa Timur nggak boleh atau nggak pernah boleh batuk ya Pak ya. Mudah-mudahan Jawa Timur selalu menjadi provinsi yang makmur. Amin. Dan para Smart Planner, kita akan mengikuti program episode berikutnya di program podcast berikutnya. Saya Restu Idah, terima kasih, sampai jumpa.